Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT. Tiada kata yang lebih indah melainkan lantunan syukur kehadirat Allah SWT, Rabb pencipta alam semesta ini, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan diringankan langkah kakinya dari rumah menuju masjid dalam rangka melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita yang sekarang ada di tempat yang mulia ini dengan harapan nanti di akhirat dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT. Pada kesempatan siang hari ini ada beberapa informasi yang harus kami sampaikan kepada para jamaah. Yang pertama, kepada para jamaah yang baru masuk masjid, mengingatkan kembali bahwa Masjid NH tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 di tengah PPKM level 4. Tetap gunakan masker, bawa sajadah sendiri, jaga jarak, dan cuci tangan. Kepada para jamaah yang masih di bawah, dipersilakan naik ke lantai 2 untuk mengisi shop-shop yang masih kosong. Dan bagi yang membawa HP, tolong dinonaktifkan sementara waktu. Kepada para jamaah yang sudah menggunakan masker dengan baik, saya ucapkan terima kasih. Dan bagi yang belum, tolong disempurnakan dulu penggunaannya. Kepada anak-anak nanti apabila ada khutbah Jumat, tolong jangan main HP sendiri. Yang kedua, petugas Jumat kali ini adalah muadzin Saudara Rahman, Khatib Jumat Ustadz Muhammad Subki SPD MPDI dari Kota Malang, dengan materi hijrah dan dari kesombongan. Imam salat Ustadz Usni Mubarak Sarjana Hukum Islam. Yang ketiga, kami mewakili takmir dan tim teknis pembelian tanah pengembangan masjid NH mengucapkan terima kasih banyak kepada para jamaah yang telah memberikan infak dan sedekah. Semoga sedekah dan amal baik panjenengan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang keempat, kas dana operasional masjid saldo pekan lalu 2.900.482 rupiah. Pemasukan pekan ini 3.950.000 rupiah. Jumlah pekan ini 6.850.482 rupiah. Pengeluaran 667.500 rupiah. Saldo akhir 6.172.982 rupiah. Yang kelima, dana pembangunan dan pembelian tanah masjid saldo PPNH min 17.980.524 rupiah. Saldo pembelian tanah 449.500.000 rupiah. Harga tanah 570 juta rupiah. Pengeluaran untuk cicil tanah 405 juta rupiah. Saldo akhir 44.500.000 rupiah. Pengumuman dari takmir untuk kultum subuh dan kajian rutin sementara diliburkan mengingat perkembangan COVID masih tetap tinggi.
Demikian laporan yang perlu kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita selalu memanjatkan puja dan puji kita, rasa syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama masih diberikan berbagai macam nikmat karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kesehatan, kesempatan dan kekuatan pada diri kita. Mudah-mudahan dengan kekuatan, kesempatan yang kita miliki ini, kita hadir di tempat yang mulia ini dengan sisa-sisa umur kita, sisa-sisa tenaga yang kita miliki di tempat suci ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita, termasuk sholat Jumat kita hari ini, diterima dan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita, yang telah membukakan hati kita, wawasan kita, pengetahuan kita, sehingga sampai detik ini para jamaah sekalian kita bisa mempertahankan eksistensi kita sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuatan iman inilah kita dalam situasi bagaimanapun pula keadaan yang kita hadapi ini,
berbagai macam tantangan musibah yang kita rasakan di negara kita ini. Insya Allah bagi orang yang beriman yang hadir di sini, mudah-mudahan diberikan tempat yang terbaik dan nanti akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu kita umat Islam sudah berganti tahun yang dinamakan tahun baru Hijriah. Itu tahun kita, tahun umat Islam yang seharusnya kita ingat-ingat daripada kita mengingat tahun selain Islam, di mana para jamaah sekalian banyak sekali keistimewaan-keistimewaan, banyak sekali kemuliaan-kemuliaan di dalam bulan Muharram ini. Mungkin para jamaah sekalian sudah menyaksikan, sudah merasakan bagaimana perubahan-perubahan hidup, bagaimana perkembangan-perkembangan Islam, dan bagaimana perkembangan Islam saat ini menghadapi berbagai macam tantangan, khususnya COVID-19 yang kita rasakan ini. Para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya hijrah, para jamaah sekalian, berubah, berpindah. Kalau zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah dalam rangka untuk berjuang, dalam rangka untuk menyebarkan agama Islam, supaya umat Islam tidak hanya bertahan di Mekah saja, tapi diterima oleh masyarakat Madinah saat itu, yang berbagai macam suku, berbagai macam aliran agama, berbagai macam budaya. Beda dengan saat di Mekah hanya menghadapi orang-orang Quraisy, keluarganya sendiri, tantangannya dari keluarga. Begitu Islam sudah kuat, maka berpindahlah ke tempat lain. Itu pengertian hijrah yang pertama. Para jamaah sekalian, pengertian hijrah yang kedua, tidak hanya hijrah dari tempat. Ketika kita ini melakukan kesalahan, kemudian kita merubah diri kita yang baik, itu juga termasuk hijrah. Ketika kita menghadapi situasi tidak seperti tahun yang kemarin, 2 tahun yang lalu, berpindahnya suasana, sekarang pakai masker, jamaah berjarak, ini adalah hijrah kita. Tantangan yang kita hadapi sekarang ini, bagaimana kita ini bisa menyesuaikan apa tidak? Bagaimana kita ini lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita sombong dengan apa yang kita hadapi sekarang ini? Oleh karena itu para jamaah sekalian, di dalam surat Luqman ayat 18, ketika Luqmanul Hakim memberikan wasiat pesan kepada anak-anaknya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'id hadduka linnasi wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai anak-anakku, kata Luqman, janganlah kita ini membuang muka bila menghadapi sesuatu, bila menghadapi keluarga, bila menghadapi manusia yang kita hadapi ini. Jangan sekali-kali kita merasa membuang muka. Apalagi wala tamshi fil ardi marha. Apalagi kita ini berlagak, berjalan di atas bumi ini dengan lagak yang sombong. Para jamaah sekalian, karena kesombongan inilah yang akan bisa menghalangi kita ini masuk surga. Oleh karena itu para jamaah sekalian, bahkan ayat berikutnya, innallaha la yuhibbu, sesungguhnya Allah tidak menyukai, tidak suka kepada orang-orang yang sombong dan juga orang yang membangga-banggakan diri. Para jamaah sekalian,
kita menghadapi sekarang ini. Jangan merasa sok kuat, jangan merasa sok sehat, jangan merasa sok pinter, jangan merasa sok punya harta. Tapi gunakan apa yang kita punyai, apa yang kita mampu ini gunakan untuk kebaikan kepada orang lain. Ini yang disebut dengan khairun nas, sebaik-baik manusia. Dalam situasi seperti ini para jamaah sekalian, apa yang terbaik untuk manusia orang lain? Bermanfaatkah atau kita merugikan orang lain? Ini yang dihadapi saat ini. Para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah kita para jamaah sekalian, hikmah yang kita ambil, perbuatan kita, situasi kita, maka kita harus merubah. Wal tangdur nafsum ma qaddamat liqad. Melihat masa depan kita, bahwa kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang ini namanya penyakit, musibah, dengan berbagai macam faktor. Semua bisa merasakan, tetangga merasakan, termasuk diri kita merasakan. Dan bahkan kita ini dibuat panik di dalam kehidupan sekarang ini. Bagaimana panik para jamaah sekalian? Kalau kita iman kita goyah, kita ketemu dengan orang lain, ketemu dengan orang, hati-hati kita bersalaman. Kita bersilaturahim, jangan-jangan kita kena terpapar COVID. Kita yang sakit pun para jamaah sekalian, yang sakit pun kita ini kadang takut masuk ke rumah sakit, jangan-jangan nanti kena di corona kan. Inilah ujian-ujian kita para jamaah sekalian yang kita hadapi. Hijrah kita, mampukah kita menghadapi dalam berbagai macam tantangan ini? Oleh karena itu para jamaah sekalian, yang namanya penyakit, yang namanya musibah, yang namanya masalah itu pasti akan berlalu, pasti akan sudah hilang sendiri mereka. Tapi kita yakin para jamaah sekalian, ada hablum minallah wa hablum minan nas. Tetap tergantung kepada Allah hidup kita itu. Kita usaha. Hablum minallah, ada aturan, ada ajaran Al-Quran, ada hadis, ada berbagai macam sunnah-sunnah yang kita kerjakan, maka kita kerjakan karena itu perintah Allah, sehingga tidak menimbulkan kesombongan kita. Kemudian para jamaah sekalian, ada hablum minan nas. Kita ini tetap berhubungan baik dengan orang lain. Selama itu ada peraturan, selama itu ada undang-undang, selama itu ada yang dibuat oleh pemerintah kita, manakala kita bijak yang baik. Kita ini hidup di negara Indonesia, maka lakukan yang terbaik. Kalau bisa membantu dengan saudara-saudara kita, itu namanya hijrah kita. Banyak sekarang ini banyak orang yang kesusahan para jamaah sekalian. Yang penting para jamaah sekalian, ketika kita menghadap Allah harus dalam keadaan suci. Ikhtiar kita menghadap Allah, berdoa. Bahkan situasi sekarang ini para jamaah sekalian, melaksanakan sholat pun berkurang, jamaahnya berkurang. Kita tata hati kita, kita kuatkan keimanan kita, bahwa kalau kita hidup bersih, kita aturan-aturan kita tegakkan, taat kepada Allah, maka disitulah kita sudah melampaui namanya protokoler ketuhanan sudah kita lakukan. Panjenengan lihat di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil orang yang beriman. Manakala kita ini merasa orang yang beriman, bukan galau lagi. Manusia itu banyak para jamaah, tapi belum tentu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati, apabila kita melakukan sholat, hendak melakukan sholat, menghadap Allah, komunikasi dengan Allah, apa yang kita lakukan? Faghsilu wujuhakum. Berarti kita harus mencuci tangan sebelumnya, wudu. Itu sudah melakukan protokoler ketuhanan. Menghadap Allah itu harus bersih, supaya kuman, virus, bakteri. Kemudian kita berdoa,
insya Allah itu akan hilang. Yakin. Kita berusaha dan juga berdoa. Faghsilu wujuhakum, basuh muka kita. Sebelum tulisan-tulisan di berbagai macam spanduk tulisan jaga kebersihan, cuci tangan, basuh muka. Islam sudah mengajarkan dulu faghsilu wujuhakum. Kalau kita menghadap Allah. Wa aydiyakum ilal marafiq, termasuk tangan-tangan kita, tangannya harus bersih. Ketika kita sholat dalam keadaan tidak suci, tidak sempurna wudunya pun tidak akan diterima oleh Allah sholat kita. Karena syarat utama untuk menghadap Allah adalah suci. Ini Islam sudah mengajarkan. Oleh karena itu para jamaah sekalian, ayo kita landai-landai saja. Jangan panik. Bahwa apa yang kita lakukan adalah terbaik untuk Allah, terbaik untuk orang lain, bermanfaat pada orang lain, sehingga kita yang tidak menimbulkan namanya rasa kesombongan. Kenapa orang itu sombong para jamaah sekalian? Sombong itu mungkin karena hartanya banyak, merasa punya harta banyak. Yang dulunya dia tidak punya harta, sekarang tambah hartanya. Itu biasanya setan membisik-bisiki kita, melupakan ibadahnya. Seolah-olah harta ini adalah kita yang berusaha, sudah tidak kenal Allah lagi. Kemudian yang kedua para jamaah sekalian, kenapa orang itu jadi sombong? Karena orang itu dikasih jabatan. Dulu orang-orang biasa, begitu dia menjabat, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi posisi yang baik di masyarakat, maka dia sudah mulai lupa. Ini penyebab kesombongan. Yang ketiga para jamaah sekalian, kenapa orang itu jadi sombong? Yaitu semakin tambah ilmu, tapi ilmunya nggak dimanfaatkan untuk orang lain. Padahal Rasulullah SAW satu ayat, dua ayat sampaikan, balighu anni walau ayat. Sampaikan selama ilmu itu baik, selama itu masyarakat membutuhkan, berikan. Karena ilmu adalah jalan surga kita. Apapun yang kita punyai, namanya ziyadatul ilm. Dan yang terakhir para jamaah sekalian, kenapa orang itu sombong dalam menghadapi suasana seperti ini? Yaitu karena orang itu ziyadatul ta'ah, dia itu ditambah ketaatannya, kesalehannya. Tetapi ketaatannya, kesalehannya bukan karena Allah, tapi ingin dilihat oleh orang lain, alias riya, membangga-banggakan dirinya. Kalau bukan saya, siapa yang bisa membangun? Kalau bukan saya, siapa yang bisa mengumpulkan orang? Itu percuma. Kalau itu dilandasi karena ingin dipuji orang lain. Padahal ibadah kita para jamaah sekalian, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, dilihat maupun enggak dilihat, sudah kita mukhlishina lahuddin. Ikhlas. Sakit apa tidak, tetap ibadah kepada Allah. Jangan menunda-nunda masalah ibadah. Apalagi situasi seperti ini. Kalau sakit ibadah di rumah, tetap jangan sampai melupakan Allah. Justru kita ini banyak berdoa para jamaah sekalian. Jangan terlena. Ayo semangat hidup, semangat hidup. Namanya kematian, kita semua pasti akan mati. Pasti mati, pasti hancur ini. Kullu syai'in halikun. Tapi kematian kita, kehancuran kita ini, apakah yang kita siapkan untuk menyongsong nanti di hari akhirat? Kita siapkan. Mumpung masih sehat, mumpung masih kuat, mumpung masih sempat, ayo kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa sombong. Karena itu para jamaah sekalian, kalau kita semakin punya harta, semakin punya ilmu, semakin punya jabatan, kemudian dia tidak menggunakan sebaik-baiknya, akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 29. Apa itu para jamaah sekalian?
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkhulu abwaaba jahannam. Masuklah mereka-mereka yang sombong itu. Fadkhulu abwaaba, dengan berbagai macam pintu disiapkan untuk masuk neraka. Walaupun dia itu pintar, walaupun dia ahli ibadah, walaupun dia itu punya harta, merasa abwaaba jahannam khalidina fiha, bahkan dia akan kekal. Neraka disiapkan kepada fabisa mathwal mutakabbirin, dan neraka itu disiapkan bagi orang-orang yang selalu berbuat sombong, congkak. Inilah pesan yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, jangan sampai ibadah kita itu sedikit pun dihinggapi dengan rasa sombong. Mudah-mudahan para jamaah sekalian yang hadir di sini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan yang baik. Mudah-mudahan yang hari ini saudara-saudara kita yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini yang terkena imbas dampak daripada pandemi Covid-19 ini, mudah-mudahan diberikan jalan yang terbaik dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dosa kita, salah kita selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa fil ayatil karim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyutirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan khutbah yang kedua ini kami mengajak kepada seluruh para jamaah sekalian, ayo kita tingkatkan kualitas ibadah kita, kualitas keimanan kita, dan kita tingkatkan kita selalu dekat pada Allah Subhanahu wa taala dimanapun saja berada. Dan jangan lupa para jamaah sekalian selalu beristighfar. Insyaallah dengan kalimat thayyibah, dengan istighfar kita, tahmid, tahlil, tasbih ini, apa yang kita inginkan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassyu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rahman ya Rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, fali dzikrullahi akbar.